Apakah kamu lahir di hari Pahing menurut penanggalan Jawa? Jika iya, jangan anggap itu kebetulan. Para leluhur percaya, weton Pahing membawa getaran rezeki yang sangat kuat. Alam semesta seolah sudah menulis jalan kekayaanmu sejak kamu menarik napas pertama. Dalam 6 bab ini, kita akan mengungkap rahasia besar yang tersimpan ratusan tahun dalam primbon Jawa. Dengarkan sampai habis, karena ini bisa jadi pintu keberuntungan terbesar dalam hidupmu. Dalam kearifan Jawa, setiap kelahiran diyakini membawa getaran alam semesta yang unik. Weton, gabungan hari dan pasaran Jawa, bukan sekadar penanggalan, melainkan peta kosmis yang menandai misi hidup seseorang. Pahing, salah satu pasaran dalam siklus 5 hari, dianggap memiliki energi luar biasa karena memadukan unsur api dan angin. Api melambangkan semangat, keberanian, dan kekuatan penciptaan. Angin melambangkan gerak, kebebasan, serta kemampuan menembus batas. Ketika seseorang lahir di hari Pahing, alam semesta seolah memberi bekal jiwa yang menyala-nyala, penuh ide, dan sulit dibungkam. Leluhur Jawa meyakini, kombinasi hari dan pasaran menentukan neptu, yaitu nilai angka yang mencerminkan getaran hidup. Misalnya, jika seseorang lahir Minggu Pahing, neptunya 14, Minggu 5 Pahing 9. Senin Pahing totalnya 13, dan seterusnya. Angka-angka ini bukan sekadar hitungan matematis, melainkan simbol keseimbangan energi. Neptu tinggi identik dengan wibawa dan daya tarik rezeki. Itulah sebabnya orang kelahiran Pahing sering dianggap memiliki aura kemakmuran, yang sulit dijelaskan tetapi mudah dirasakan. Cerita turun-temurun menyebutkan, banyak bangsawan, pedagang sukses, dan pemimpin berpengaruh lahir di Pahing. Konon, daya magnet rezeki mereka bukan hanya hasil kerja keras, melainkan juga restu langit. Namun, restu itu bukan berarti rezeki jatuh begitu saja tanpa usaha. Leluhur selalu menekankan bahwa takdir hanyalah peta. Jalan menuju kekayaan tetap harus ditempuh dengan langkah nyata. Secara spiritual, Pahing dihubungkan dengan arah timur laut, simbol fajar dan awal kebangkitan. Fajar adalah waktu transisi dari gelap ke terang, menggambarkan peran orang Pahing sebagai pembawa harapan baru. Mereka dipercaya mampu menyalakan semangat di sekitarnya, menjadi inspirasi, dan memimpin perubahan. Namun, energi besar selalu membawa tanggung jawab besar. Api yang menyala bisa menghangatkan, tapi juga bisa membakar. Karena itu, tradisi Jawa menekankan pentingnya laku batin, meditasi, tirakat, dan doa. Orang Pahing diajarkan untuk menyeimbangkan semangat ambisi dengan kerendahan hati. Jika tidak, kekuatan kosmis yang seharusnya menjadi berkah justru bisa berubah menjadi badai yang mengguncang hidup. Singkatnya, lahir di weton Pahing adalah tanda bahwa alam semesta sudah menulis jalan kekayaan dan pengaruh sejak awal. Tugas utama Anda adalah menyelaraskan diri, menghargai warisan leluhur, menyeimbangkan energi api dan angin, dan berjalan dengan niat baik. Hanya dengan begitu, peta kosmis itu benar-benar menuntun Anda menuju kemakmuran sejati. Orang yang lahir di weton Pahing kerap memancarkan pesona yang sulit diabaikan. Sejak kecil, mereka biasanya menunjukkan kecerdasan di atas rata-rata dan rasa ingin tahu yang besar. Karisma alami membuat mereka mudah disukai, bahkan oleh orang yang baru ditemui. Dalam pergaulan, mereka cenderung menjadi pusat perhatian tanpa harus berusaha keras. Sifat ini ibarat magnet yang menarik berbagai peluang, termasuk peluang rezeki. Keberanian adalah ciri menonjol lainnya. Elemen api yang melekat pada Pahing memberi dorongan kuat untuk mengambil risiko. Mereka tidak takut menghadapi tantangan, dan justru menemukan semangat ketika orang lain mundur. Sikap ini sangat menguntungkan di dunia bisnis dan investasi, di mana keberanian sering menjadi pembeda antara sukses dan gagal. Namun, keberanian ini harus diimbangi kebijaksanaan agar tidak berubah menjadi kecerobohan. Orang Pahing juga dikenal memiliki intuisi tajam. Banyak dari mereka mampu merasakan momen yang tepat untuk bertindak,
seolah mendapat bisikan alam semesta. Dalam urusan keuangan, intuisi ini sering membuat mereka bisa membaca tren pasar atau menebak arah bisnis sebelum orang lain menyadarinya. Tidak heran jika banyak kelahiran Pahing yang sukses sebagai wirausahawan, pedagang, atau pemimpin kreatif. Selain itu, mereka memiliki jiwa kepemimpinan kuat. Energi angin memberi kemampuan komunikasi luar biasa, sementara unsur api menyalakan semangat memotivasi orang lain. Dalam tim kerja atau komunitas, mereka kerap diangkat menjadi pemimpin karena kepercayaan orang sekitar. Kepemimpinan ini bukan sekadar posisi, melainkan anugerah alami yang menular. Meski begitu, ada sisi yang perlu diwaspadai. Orang Pahing cenderung mudah terbakar emosi. Saat merasa diremehkan, amarahnya bisa meledak. Jika dibiarkan, sifat ini dapat menghambat hubungan dan peluang bisnis. Karena itu, pengendalian diri menjadi kunci. Leluhur Jawa menasihati agar orang Pahing rajin melakukan tirakat, seperti puasa Senin Kamis atau meditasi malam, untuk menyejukkan api dalam diri. Sifat dermawan juga menonjol. Mereka senang berbagi rezeki, karena percaya apa yang dikeluarkan akan kembali berlipat. Kebiasaan memberi sedekah tidak hanya menjaga aliran rezeki tetap lancar, tetapi juga menambah keberkahan hidup. Kepribadian seperti ini membuat orang Pahing menjadi magnet rezeki sejati. Mereka memiliki kombinasi sempurna, kecerdasan, keberanian, intuisi, dan jiwa kepemimpinan. Dengan niat baik dan hati yang rendah, jalan kekayaan yang sudah ditulis, alam semesta akan terbuka lebar. Dalam primbon Jawa, peta rezeki seseorang tidak hanya ditentukan oleh tanggal lahir, tetapi juga oleh harmoni antara elemen alam yang menyertai wetonnya. Bagi mereka yang lahir di weton Pahing, peta rezeki terlihat begitu jelas seperti garis terang di langit malam. Perpaduan energi api dan angin memberi kemampuan luar biasa dalam bergerak cepat, mengambil peluang, dan menciptakan arus uang yang deras. Leluhur percaya, orang Pahing diciptakan sebagai penggerak. Mereka jarang betah berada di bawah komando orang lain dalam jangka panjang. Jiwa wirausaha yang menyala membuat mereka cenderung mendirikan bisnis sendiri, atau setidaknya menempati posisi penting dalam organisasi. Bidang yang paling cocok adalah perdagangan, investasi, teknologi, seni kreatif, dan pekerjaan yang menuntut ide-ide segar. Dalam dunia modern, ini bisa berarti menjadi pengusaha, investor, konsultan kreatif, pengembang aplikasi, hingga pemimpin startup. Mengapa perdagangan begitu lekat dengan Pahing? Elemen angin membuat mereka luas berkomunikasi, pandai bernegosiasi, dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Sementara elemen api memberi keberanian untuk mengambil risiko. Kombinasi keduanya ibarat bahan bakar roket, mempercepat pertumbuhan bisnis dan karir. Tidak sedikit kisah sukses pengusaha Jawa yang diam-diam mengakui lahir pada hari Pahing. Mereka merasakan intuisi tajam yang menuntun langkah, seakan alam semesta memberi kode kapan harus membeli, menjual, atau memulai usaha baru. Usia emas dalam perjalanan rezeki biasanya tiba di rentang 27-33 tahun. Pada fase ini, energi kosmis Pahing berada pada puncak, memudahkan lahirnya ide-ide besar dan jaringan bisnis yang kokoh. Gelombang keberuntungan berikutnya datang pada 40-45 tahun, di mana pengalaman matang menyempurnakan naluri bisnis yang sudah terasah. Namun, leluhur menegaskan bahwa keberuntungan hanya akan menempel pada mereka yang bekerja keras dan menjaga keseimbangan batin. Selain dunia usaha, orang Pahing juga berpotensi cemerlang di bidang seni dan hiburan. Api menyalakan kreativitas, sedangkan angin membawa fleksibilitas untuk menjelajah berbagai gaya. Banyak seniman, penulis, dan musisi lahir pada Pahing dan dikenal memiliki pengaruh luas, seolah karyanya berbicara langsung ke hati masyarakat. Namun, primbon Jawa mengingatkan, meski arus uang bagi Pahing bisa cepat dan besar, arus keluar pun bisa sama derasnya jika tidak bijak. Kecenderungan mengambil risiko kadang membuat mereka tergoda melakukan spekulasi berlebihan. Karena itu,
Nasihat penting adalah selalu menyiapkan dana cadangan dan berinvestasi pada aset jangka panjang, tanah, properti, atau bisnis keluarga, agar rezeki yang besar tidak hilang dalam sekejap. Peta rezeki Pahing pada hakikatnya adalah undangan alam semesta untuk bergerak. Kesuksesan akan datang kepada mereka yang berani melangkah, berjejaring, dan tetap mengakar pada laku spiritual. Bagi orang Pahing, kerja keras dan doa adalah pasangan tak terpisahkan. Tanpa keduanya, peta yang terang bisa menjadi jalan buntu. Setiap anugerah selalu datang bersama ujian, dan orang kelahiran weton Pahing tidak terkecuali. Energi besar yang mengalir dalam diri mereka ibarat api menyala di tengah angin kencang, dapat menjadi cahaya penerang, tetapi juga mudah berubah menjadi kobaran yang sulit dikendalikan. Leluhur Jawa telah lama mengingatkan bahwa kekuatan ini adalah berkah sekaligus beban yang harus dijaga dengan kebijaksanaan. Tantangan pertama yang paling sering muncul adalah ambisi yang tak terkendali. Keberanian dan rasa percaya diri tinggi kadang mendorong mereka untuk mengejar banyak hal sekaligus tanpa perhitungan matang. Akibatnya, meski rezeki datang cepat, kebocoran finansial pun bisa terjadi. Orang Pahing kerap disebut cepat kaya, cepat pula mengeluarkan uang, terutama jika terbawa arus gaya hidup mewah atau investasi spekulatif. Ujian kedua datang dari sisi emosional. Unsur api yang kuat membuat mereka mudah tersulut amarah ketika merasa diremehkan. Dalam dunia kerja atau bisnis, kemarahan sesaat dapat merusak hubungan dan menutup peluang penting. Karena itu, leluhur menasihati agar orang Pahing melatih kesabaran melalui tirakat, meditasi malam, atau puasa Senin Kamis. Ketenangan batin menjadi kunci untuk menyejukkan bara di dalam hati. Gangguan energi negatif dari luar juga tidak bisa diabaikan. Orang Pahing yang memancarkan aura kemakmuran sering menjadi sasaran iri hati dan fitnah. Cerita rakyat Jawa menyebutkan, orang dengan weton ini perlu menjaga keseimbangan energi melalui ritual sederhana, sedekah rutin, doa leluhur, dan menjaga hubungan harmonis dengan tetangga. Sedekah tidak hanya membersihkan rezeki, tetapi juga memantulkan energi positif yang menangkis niat buruk orang lain. Tantangan berikutnya adalah godaan kekuasaan. Karena memiliki bakat memimpin, orang Pahing kerap diangkat ke posisi penting. Namun, jika tidak hati-hati, kekuasaan bisa menjerat dalam lingkaran kesombongan. Primbon menekankan filosofi urip iku urup. Hidup itu harus memberi cahaya. Artinya, kepemimpinan sejati bukan tentang dominasi, melainkan tentang memberi manfaat bagi banyak orang. Di balik semua ujian ini, ada hikmah besar. Alam semesta tidak memberi energi besar tanpa alasan. Setiap hambatan dimaksudkan untuk menajamkan karakter, menguji integritas, dan memastikan bahwa kekayaan yang datang bukan sekadar materi, tetapi juga kebijaksanaan. Orang Pahing yang berhasil menaklukkan amarah, menahan keserakahan, dan memelihara rasa syukur akan menemukan rezeki yang lebih langgeng dan menenangkan. Pesan leluhur sangat jelas. Jangan pernah mengandalkan kekuatan diri semata. Keseimbangan antara usaha lahir dan laku batin adalah kunci utama. Jika mereka mampu menjaga harmoni ini, semua tantangan hanya akan menjadi batu loncatan menuju puncak kejayaan. Dengan kata lain, ujian bukan untuk melemahkan, melainkan untuk memastikan bahwa orang Pahing benar-benar siap menerima warisan kekayaan yang sudah ditulis alam semesta. Dalam tradisi Jawa, rezeki bukan hanya soal usaha lahir, tetapi juga harmoni batin dengan alam semesta. Bagi mereka yang lahir di weton Pahing, leluhur meninggalkan warisan laku spiritual yang diyakini mampu membuka pintu kekayaan dan menjaga keseimbangan energi. Ritual-ritual ini bukan sekadar seremonial, melainkan jembatan antara manusia dan kekuatan kosmis yang menuntun rezeki. Salah satu ritual paling terkenal adalah Slametan Weton. Setiap tahun, tepat pada hari dan pasaran kelahiran, keluarga mengadakan syukuran sederhana. Biasanya diisi doa, tahlil, dan penyajian sesajen seperti nasi tumpeng, jajanan pasar, serta bunga 7 rupa. Maknanya bukan mistik semata, melainkan ungkapan syukur kepada Sang Pencipta dan leluhur yang menjaga.
Slametan dipercaya membersihkan energi negatif, menenangkan batin, dan melancarkan arus rezeki. Selain slametan, puasa Senin Kamis menjadi laku penting. Bagi orang Pahing yang penuh semangat dan sering emosional, puasa ini menyejukkan jiwa, menurunkan ego, dan menyalurkan energi api agar tidak membakar diri sendiri. Puasa juga melatih disiplin, yang berimbas pada kebiasaan mengelola keuangan dengan bijak. Tradisi lain adalah tirakat malam Jumat Kliwon atau malam Pahing. Leluhur mengajarkan untuk menyepi, berdiam di tempat sunyi, berdoa, dan merenung. Banyak yang melakukan meditasi di bawah pohon besar, di tepi sungai, atau di kamar yang hening. Tujuannya untuk menajamkan intuisi. Bagi orang Pahing yang sudah dikenal tajam nalurinya, tirakat ini ibarat mengasah pedang spiritual agar keputusan bisnis dan hidup selalu tepat. Sedekah adalah kunci yang tidak pernah lekang oleh waktu. Orang Pahing dipercaya semakin kaya ketika gemar berbagi. Sedekah tidak harus besar, yang penting tulus. Bisa berupa memberi makan anak yatim, membantu tetangga, atau sekadar berbagi makanan pada musafir. Leluhur berkata, rezeki yang dikeluarkan akan kembali berlipat ganda. Sedekah juga menangkis energi iri hati dari orang lain yang mungkin timbul karena aura kemakmuran Pahing. Selain itu, ada ritual doa air. Air yang sudah didoakan dengan bacaan tertentu kemudian digunakan untuk membasuh wajah dan tangan, sebagai simbol membersihkan diri dari energi kotor. Air yang mengalir melambangkan keberlanjutan rezeki. Banyak orang Pahing percaya bahwa mandi air doa pada malam kelahiran weton memberi ketenangan dan keberuntungan. Semua ritual ini bukan sekadar warisan budaya, melainkan bentuk kesadaran spiritual. Orang Pahing diajarkan bahwa kekayaan sejati datang ketika manusia mampu menyelaraskan niat, pikiran, dan tindakan dengan irama alam semesta. Tanpa keselarasan ini, rezeki yang besar bisa berubah menjadi sumber kegelisahan. Pada akhirnya, laku ritual bukanlah paksaan. Ia adalah jalan untuk meneguhkan hati, menyalakan rasa syukur, dan menjaga agar energi api angin tetap seimbang. Bagi mereka yang lahir di weton Pahing, kesungguhan dalam menjalankan laku spiritual adalah cara menghormati titipan alam semesta, sebuah peta kekayaan yang telah ditulis sejak hari pertama mereka melihat dunia. Setiap weton membawa cerita takdir yang unik, dan bagi mereka yang lahir di Pahing, ramalan primbon menyiratkan perjalanan hidup yang penuh keberkahan. Alam semesta seakan sudah menulis garis nasib yang mengarah pada kemakmuran, asalkan dijalani dengan kebijaksanaan dan niat baik. Ramalan leluhur menyebut, orang Pahing akan mengalami 3 fase puncak rezeki. Fase pertama hadir di usia muda, akhir 20-an hingga awal 30-an. Saat semangat dan peluang bertemu dalam satu garis lurus. Fase kedua di usia 40-an, ketika pengalaman matang memantapkan langkah bisnis dan investasi. Fase ketiga, biasanya di atas 60 tahun, menjadi masa panen, di mana mereka menikmati hasil kerja keras sambil mewariskan harta dan nilai kebajikan kepada anak cucu. Namun, ramalan bukan sekadar prediksi materi. Leluhur menekankan bahwa kekayaan sejati tidak hanya berupa uang, melainkan juga kebijaksanaan, kesehatan, dan ketenangan batin. Orang Pahing yang mampu mengendalikan ambisi, menjaga hubungan baik, dan terus bersedekah diyakini akan menutup usia dalam keadaan penuh berkah, dikelilingi keluarga harmonis, disegani masyarakat, dan dikenang karena kebaikan. Pesan leluhur yang paling penting adalah, urip iku urup. Hidup harus memberi cahaya. Artinya, keberlimpahan yang dimiliki orang Pahing bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menolong sesama. Mereka diminta menjadi pelita bagi lingkungan, membangun peluang bagi orang lain, dan menjaga warisan budaya agar tak hilang dimakan zaman. Leluhur juga mengingatkan bahwa jalan rezeki tidak selalu mulus. Akan ada badai cobaan, godaan kekuasaan, dan tantangan yang menguji integritas. Namun semua itu adalah bagian dari proses penyempurnaan jiwa. Kekayaan yang sejati lahir ketika seseorang lulus dari ujian-ujian tersebut dengan hati yang tetap bersyukur.
Dalam ramalan primbon, orang Pahing kerap disebut akan menutup hidup dengan warisan yang dikenang lintas generasi, bukan hanya rumah dan tanah, tetapi juga nama baik dan ajaran kebajikan. Anak cucu mereka kelak akan merasakan manfaat dari ketekunan dan kebijaksanaan yang telah ditanamkan. Pesan terakhir dari para leluhur untuk orang Pahing adalah jangan pernah menunggu keajaiban tanpa bergerak. Alam semesta mungkin sudah menulis peta jalan kekayaan, tetapi kaki manusialah yang harus melangkah. Doa, kerja keras, dan rasa syukur adalah kunci membuka pintu yang sudah disiapkan sejak lahir. Seperti pepatah Jawa, "Sapa nandur bakal ngunduh, siapa menanam akan menuai." Jika pesan ini dihayati, jalan hidup orang Pahing akan bersinar seperti fajar yang tak pernah gagal datang setiap pagi. Mereka akan meninggalkan jejak kemakmuran dan kebajikan, menjadi bukti bahwa takdir baik bukan sekadar warisan, melainkan hasil keselarasan antara manusia dan alam semesta. Begitulah rahasia besar weton Pahing. Jika kamu atau orang terdekatmu lahir di hari ini, ingatlah, alam semesta sudah memberi tanda. Tugas kita adalah menjemput takdir dengan niat baik dan kerja nyata. Semoga video ini membuka mata dan memberi semangat baru. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mengenal kearifan Jawa. Sampai jumpa di video berikutnya.